Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, kita pengajian malam ini agak santai karena kami dengan kru baru pulang dari Sumatera Utara, Medan. Jarak tempuh cukup jauh, Pak. Cukup jauh dengan hanya jalan darat. Jalan ya dimaklumilah untuk zaman sekarang, ada yang bagus, banyak yang tidak bagus. Jadi dengan santai kita mudah-mudahan paham yang kami sampaikan, walaupun qalilun bi qalilin atau qalilun fa qalilan, walaupun sedikit demi sedikit bisa nanti kita pahami dan bisa kita amalkan. Ini nampaknya dalam rangka Maulidin Nabi. Jadi panjang sejarahnya, Pak. Karena dalam hidup ini ada 3 yang tak bisa dihilangkan. 1 historis, yang kedua kultur, yang ketiga tradisi. Historis itu sejarah. Kenapa nama kampung kita ini Tambun? Ya Tambun ya. Kenapa namanya kampung kita ini Tambun? Pasti ada sejarahnya. Jadi tidak bisa kita ngelak dari sejarah. Begitu juga Maulid Nabi ini tidak bisa terelak dari sejarah. Kalau ada ustadz dan buya-buya kita pengajian Maulid Nabi, kemarin itu juga, hari ini itu juga, besok itu juga, kok tidak tukar-tukar? Karena sejarah. Kalau sejarah kita tukar bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, kita tukar sejarah itu Indonesia merdeka 25 April tahun 73. Apa sih marah orang? Karena tidak sesuai dengan sejarah. Nah, jadi sejarah. Jadi karena panjang sejarahnya, kita cubit aja sikit-sikit lah. Kata bahasa Melayu lah, ambil lah sikit-sikit lah. Ya sikit-sikit atau ketek-ketek? Sikit-sikit. Oke, jadi Bapak dan Ibu kita ambillah sikit-sikit. Yang pertama, Nabi Muhammad itu supaya kuat iman kita, tidak sama kejadiannya dengan kita. Kejadian Nabi Muhammad nurun ala nurin. Beliau tu dari cahaya. Allah dari zat, Nabi Muhammad dari nur. Kalau kita Nabi Adam tu dari mana? Minat turab, dari tanah. Jadi kita ini keturunan Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Adam? Nah, keturunan Nabi Adam. Kalau malaikat itu pancaran nur Nabi Muhammad. Maka ketika Allah suruh perintahkan malaikat sujudkan Nabi Adam, "Hei malaikat, usjudu li Adam." Sujud kalian ke Nabi Adam. Fasajadu, sujud seluruh malaikat. Kenapa? Pada Nabi Adam dikala itu ditengokkan nur Nabi Muhammad oleh Allah, maka titik nur pada yang ada pada malaikat tidak sanggup menengok nur yang asli, fasajadu, maka sujud seluruhnya.
Malaikat dari nur. Dari nur dari mana? Dari keringat nur Nabi Muhammad. Tuh. Jadi beda kalau kita minat turab dari tanah. Maka kita ni karena dari tanah tidak sama kulit kita ni Pak. Bezalah. Karena tanah tu ada yang putih, ada yang kuning, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam. Kalau saya ni dapatlah tanah hitam ni Pak. Ya begitulah asal usul. Makanya asfala safilin summa radadnahu asfala aspal itu kan tanah itu diinjak-injak. Makanya kita berasal dari tanah, jangan makanya kita sombong. Maka Rasulullah itu minat nurun ala nurin, cahaya. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Pilihan Allah. Bukan pilihan malaikat, bukan pilihan manusia. Pilihan Allah. Hei Muhammad, takkan kujadikan sorga, alam dan seisinya kalau aku tidaklah cinta kepada engkau. Maka yang ketiga, Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kekasih. Coba tengok dalam solawat selalu dibaca itu. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Maka ada nama Allah, situ ada nama Nabi Muhammad. Maka dalam sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa itu nikahnya dulu, mas kawinnya syahadat ke Rasulullah. Makanya kita sekarang kalau ada yang mau menikah, anak gadis atau janda segala macam, pasti disuruh oleh KUA itu syahadat dulu. Begitulah ketinggian Rasulullah di hadapan Allah karena Habibullah, kekasih Allah. Siapa lagi Nabi Muhammad itu Ustaz? Nabi Muhammad itu adalah manusia satu-satunya diberikan Allah Ta'ala untuk berikan syafaat besok kepada umatnya. Jadi di padang mahsyar itu Bapak dan Ibu besok tak adalah orang tak bisa tak memberikan syafaat melainkan Rasul. Tak ada, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tak bisa minta tolong kepada siapa pun, tak bisa. Rasulullah yang memberikan syafaat. Bagaimana syafaat Rasulullah? Ni saya kasih contoh. Malam kayak begini nak lahir Rasulullah ke dunia, itu ada dua orang yang keringat badannya angin-angin dingin, Pak. Apa angin-angin dinginnya? Kalau sini angin-angin dingin tu apa bahasanya tu? Moncan-moncan. Tu bahasa Inggris, ada moncan-moncan tu bahasa Inggris. Kadang-kadang orang kampung sogan-sogan tanya. Moncan-moncan badannya. Ya, kenapa? Karena ada dua orang ini badannya keringat dinginnya keluar, Pak. Kenapa? Karena ada lahir nanti manusia disebut dengan Nabi akhir zaman. Ini musuh. Jadi siapa yang moncan-moncan ini siapa nih Pak Ustaz? Abu Lahab dan Abu Jahil. Tapi walaupun demikian ada suara dia keluar. Hai Suhaibah, ya Tuan, tengok Aminah tu dah lahir anaknya. Mina mana Tuan? Itu yang suaminya Abdullah yang dulu meninggal waktu dagang itu. Tengok. Entar Tuan, belum Tuan tengok lagi. Sudah Tuan, kira Abu Lahab dan Abu Jahil ini ada sikitlah dalam hatinya terkejut, gembira menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Maka dalam riwayat Abu Lahab dan Abu Jahil, tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah kerana ada terdetik sikit dalam hatinya menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahil dapat syafaat tiap hari Senin kerana ada terdetik dalam hati sikit menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Apa lagi awak ni umat Nabi Muhammad menjalankan syariat, rindu kepada beliau, apalagi kecintaan kita. Kalau adalah nampak wajahnya, entahlah.
Mudah-mudahan semua kita sekampung ini yang hadir atau tidak hadir, besok kita dapat syafaat dari baginda Rasul. Amin. Abu Lahab aja dapat, Abu Jahil aja dapat, masa kita tak dapat? Kalau ada orang kampung ni tak dapat ni Pak Lurah, berarti lebih gawat pada Abu Lahab dan Abu Jahil. Apa nombor 2 dah, apa nombor tak dapat tu apa nombor? Makanya mak dan bapak, begitulah kemuliaan Rasul. Maka seluruh nabi, seluruh rasul, imamul anbiya wa imamul mursalin, imam seluruh nabi, imam seluruh rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka seluruh nabi, seluruh rasul dia minta sama Allah, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Padahal ia rasul, padahal ia nabi. Jadikan kami umat Nabi Muhammad. Jangan jadikan kami ni rasul, jangan jadikan nabi. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kemuliaan umat Nabi Muhammad luar biasa. Contoh, ini Nabi Musa, ini umatnya. Kalau umat Nabi Musa buat salah, dosa, ingin bertaubat, boleh. Tapi bunuh diri. Bunuh diri, baru taubatnya diterima. Umat Nabi Muhammad cukup astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau bahasa Jawa kita di kono atau irama astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada orang Jawa iki? Banyak. Biro siji, loro, telu, songo, ngero popo. Kalau badokek-dokek wak juang Jawa beda dengan awak yang Minang. Kalau orang Minang tanya kamada cerpiti. Kalau tanya orang Jawa, Mas, mana Mas? Kerjanya. Kerjanya. Makanya Jawa tu rajin kerja. Kalau tanya mereka orang Bangkinang, mana cu? Nak ada orang jalan aja ni. Tanyanya satu sama, jawabannya tak sama. Itu bedanya. Itu disebut dengan kultur. Kultur. Nah, jadi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu lahir ke dunia 12 Rabiul Awal, malam kayak gini Abu Lahab, Abu Jahil itu meriang-meriang badannya. Moncan-moncan bahasa Inggris tadi ya, moncan-moncan ya. Moncan-moncan ya, mantap juga. Itu bahasa Melayu asli, bahasa kampung lama tu Pak. Asli itu moncan-moncan. Asli. Sama bahasa kampung lama macam moncan dia. Okey. Jadi lahirlah Rasulullah 2 Rabiul Awal 571 Masehi. Itu lahirnya Rasulullah itu mak dan bapak yang namanya Abdul Muttalib, seorang atuk, waktu itu dia berada dekat Ka'bah. Itu patung-patung yang tergantung dekat Ka'bah pada roboh, hancur Pak, patah, Lata, Hubal, Lahuzah, hancur. Tapi waktu itu ada sinar terang sampai ke langit. Terkejutlah Abdul Muttalib. Apa ni ya? Apa ni? Apa ni? Baliklah Rasulullah cepat, baliklah Abdul Muttalib cepat ke rumah. Tiba di rumah tu bersinarlah dalam rumah tu Pak. Torang pada lampu kali Pak, luar dalam. Malam sampai nur Nabi Muhammad sampai ke langit, sampai ke negeri Syam, Syria. Coba bayangkan melewati kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tu nurun ala nurin, cahaya. Lahirnya ke dunia ditengokkan Allah Ta'ala cahayanya. Nah, keajaiban banyak. Tentara Abraha datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab? Alam yaj'al kaidahum fi tazlili wa arsala alaihim tayran? Burung ababil dikirim Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hari hujan. Hari hujan. Itu adalah nikmat. Tapi Bapak Ibu jangan risau, ini nikmat Allah Ta'ala. Tapi karena kita dalam acara, gimana nih Ustaz? Nanti kan suara hujan tuh kuat. Begini mak dan ayah, kita mohon dan minta sama Allah. Pertama, saya ajak Bapak Ibu bersolawat. Hujan ini biar diturunkan Allah Ta'ala, tapi kita minta dan kita mohon.
digeserkan Allah Ta'ala pada tempat yang lain agak sekejap. Nanti selesai acara kita, ya kita minta balik diturunkan Allah Ta'ala pada tempat kita. Karena itu adalah nikmat. Yang kedua, karena ini permintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan Allah Ta'ala. Karena acara yang kita lakukan ini adalah cara maulid kekasih beliau, Habibullah. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan hajat dan niat kita, hujan ini biarlah diturunkan Allah Ta'ala, tapi mohon kita kepada Allah digensel pada tempat yang lain sehingga acara kita tidak terganggu. Setuju? Mari kita solawat. Berilah solawat Badar Raja. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika
alaik. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita. Amin. Lanjut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia 12 Rabiul Awal. Tentara Abraha kalau di Mekah tu, ini Musdalifah, ini Mina. Ini Arafah, ini Musdalifah, ini Mina. Dekat Musdalifah, di sanalah tentara Abraha datang berpacu dengan pasukan gajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Allah tidak izinkan karena pilihannya, kekasihnya dilahirkan di kota Mekah itu. Hancur tentara Abraha oleh burung ababil, bawa batu kecil dari neraka. Coba bayangkan Pak dan Ibu, batu koci tiba di punggung gajah, belotui di pawi. Apalah awak nak kocok macam mana kawan dia? Mungkin tak kerekel, pasir kecil. Pasir kecil. Kalau Allah berkehendak, tidak satu pun yang bisa melawan kehendak Allah. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian lahir Rasulullah ke dunia ini, Bapak dan Ibu, itu ayat dibacakan oleh qari'ah kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Jadi nampaklah ketauladanan Rasulullah mulai dari kecil, yang belum pandai menengok, belum pandai cakap, tapi firasat Rasulullah kasih kita pelajaran. Mana contoh Ustaz? Nih. Dibawalah Rasulullah tu ke pasar Ukas oleh atuknya Abdul Muttalib, digendong. Di pasar itu ya sama dengan mak-mak kita di pasar sinilah. Ada los beras, los orang jual sate, los orang jual kain, los amak-amak nyusu anak uang. Itu ada Pak. Cuma dak awak siko nak ada amak-amak pakai los nyusu anak dah. Aman otorogak ajonyo. Kadang bawa kayu, kadang datang beca, kadang dalam oplet. Ya karena sayang kepada anak, ndak tahu malu lagi. Pokoknya anak kenyang. Gitulah orang tua itu. Dikasih Rasulullah sama ibu yang gemuk, tak mau Rasul. Kasih yang cantik, tak mau Rasul. Kasih sama biasa, gemuk kali enggak, cantik kali enggak juga mau Rasul. Tinggal lagi seorang nenek namanya Halimatul Sa'diyah. Kasihlah sama nenek yang tua ni. Diamlah Rasulullah di pangkuan Halimatul Sa'diyah. Oh, kenapa Rasul tak mau sama yang gemuk? Bukan tak mau, enaklah sama yang gemuk tu. Rasa spring bed, konyi. Tapi Rasulullah tak mau. Kenapa? Rasul ingin kasih contoh. Sama yang gemuk tak mau, yang cantik tak mau, ini tak mau, sama nenek kok mau. Karena Rasul kasih contoh buat awak, hormati orang tua terlebih dahulu. Itu tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kocik Rasulullah kasih contoh buat awak bersama, hormati orang tua terlebih dahulu. Oh, Pak Lurah, bagus. Pak Desa, bagus. Pak RW RT, mantap. Oh, kita kepala dinas, iya. Oh, kita penjabat besar, betul. Duduklah dekat mak dan ayah. Buyung juga panggilan awaknya, Pak. Hari hujan jelas bahasa saya? Good, very good. Jadi begitu, tidak ada raja kita di depan mak dan ayah. Tidak ada pangkat dan jabatan di depan mak dan ayah. Maka hormati orang tua terlebih dahulu. Apa lagi awak sekampung ni Kalau dalam ilmu tafsir dia sampaikan, bukan hanya mak ayah kontan, mak kontan ayah kontan, tidak. Tetapi hormati mak uang ama awak, ayah uang ayah awak, atu orang atu awak, nenek orang nenek awak. Kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sawung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Lai jelas. Ini anggaplah semua di kampung ni mak-mak awak lah, ayah-ayah awak lah. Baru nikmatnya hidup. Disitulah contoh baginda Rasul, hormati orang tua terlebih dahulu. Ingin sawit banyak buah, bagus. Ingin penghasilannya berat hasilnya, iya. Duitnya barokah, iya. Jangan lupa hormati orang tua. Oh, sawit luas Ustaz, bagus. Buahnya banyak Ustaz, mantap. Duitnya juga banyak Ustaz, iya. Tapi tidak barokah. Kenapa tidak barokah? Karena orang tua tidak dihormati.
Dapat duit banyak, tapi utang banyak juga. Orang dapat duit sikit, terkumpul, utang dah ada, barokah. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, hormatilah orang tua. Rasul ini, ini contohnya. Bagaimana kita cinta ke Rasulullah. Tentu kita tengok ketauladanan beliau. Beliau sangat menghormati orang tua. Maka dalam peperangan ada 3 tak boleh dibunuh. 1 orang tua, 2 adalah perempuan, 3 anak-anak. Itu tak boleh dibunuh dalam peperangan. Maka kekejaman orang-orang dalam usia dulu sampai hari ini itu membunuh perempuan, membunuh orang tua, membantai anak-anak. Itu adalah dosa yang sangat besar. Bukan paling besar lagi, Pak, sangat besar. Rasulullah tak mau. Karena membebaskan perempuan dalam peperangan, hormati. Karena perempuanlah kita ni adanya. Hormati orang tua. Rasulullah, jangan bunuh orang tua dalam peperangan. Anak-anak, itu generasi yang akan datang, jangan dibunuh. Begitu Rasulullah. Makanya awak hormati orang tua, muliakan perempuan, dan sayangi anak-anak. Bu, ibu kalau sayang suami sama ibu senang hati apa enggak? Kalau suami tidak sayang sakit hati apa enggak? Ceraikan aja, Bu. Dah, nanti kita mulai. Ini pemanasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh 1. Contoh kedua, digendong oleh nenek tadi namanya Halimatus Sa'diyah, menggigil Halimatus Sa'diyah. Bahasa sini menggigil apa tu, Pak? Apa menggigil? Menggigil je, enggak menggigil dah. Menggigil, mengeletek. Bisa. Jadi menggigil bisa, mengeletek bisa. Terserahlah. Nak menggigil namanya, nak menggigit namanya, nak mengeletek, terserah. Menggigil Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Sadar dengan dirinya. Badan dah tua, persiapan dah ada, sakit-sakitan, badan bungkuk. Tapi yang digendong ni siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adalah rahmatan lil tak sadar Halimatus Sa'diyah waktu menggigil, badannya sehat, yang bungkuk jadi lurus, persiapan banyak, dikasihlah mimik sebelah kanan. Mohon maaf mak dan ayah, tak dibuka oleh Rasulullah mulutnya, tak mau. Bukan sebenarnya tak mau. Rasul kasih contoh yang kedua buat kita. Sebelah kanan ini pernah diberikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah waktu bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari kocik Rasulullah kasih contoh yang kedua. Jangan ambil punya uang, punya awak je lah diambil. Makanya dulu mak bilang sama awak, hei budak, dia kau pergi ke mana kau? Saya nak jalan, mak. Pergi jalan ke mana? Tak jauh, sikit-sikit ni aja. Di kau jangan coba-coba ambil punya uang. Aku dongan, nanti aku patahkan tangan kau tu. Nanti kau. Iyalah, mak. Nah, jalanlah awak sekeliling kampung ni. Kalau nak mau, minta. Mak kasih jambu, mak kasih air, mak kasih tebu. Dulu minta, maka ayah pandai ngaji, pandai solat, yasinan. Ibu-ibu juga kayak begitu. Tapi zaman kini lah main sentak aja lepas. Mangga uang, mangga awak. Jambu uang, sawit uang, tanah uang, bini uang. Entahlah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Hei orang beriman, makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Punya uang jangan diambil. Bapak ibu dapat 7 ton, dapat 6 ton sawit, dia ambil hanya 1 tangkai. Atau 1 apa nama sawah tu? 1 tandan. Diambil, masukkan dalam gerobak. Semua yang 7 ton, 6 ton, 8 ton, semuanya hancur, Pak. Kalau ayah pak ibu tak percaya, saya kasih contoh. Boleh saya tegak ni Pak Lurah? Boleh berdiri saya? Boleh? Bolehlah. Bolehlah. Hari tetap hujan, tapi tak apa-apa, dengar. Ledongannya, Bu. Jelas dengan bahasa saya?
Kalau tak jelas percuma saya cakap. Ni suara habis tak jelas pula nanti. Okey, ni contoh. Ini bapa-bapa ni nyembelih seekor kerbau. Jam 5 subuh selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir tutup doa. Langsung sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Dikuliti, pisah daging ma tulang. Ibu-ibu jam 10 pagi datang masak untuk makan kerbau ramai-ramai. Dimasaklah dalam kancah yang sangat besar. Ibu, Bu, tahu kancah? Kuali? Apa beza kuali jo kancah? Oh, kuali kancah godang kuali. Yang kancah tu Bu indak batali ngodo Bu. Yang kuali batali. Tu Pak Lurah kan. Kalau ada besok perlombaan berkakan tak dapat juara tu. Baliklah balik. Dah masak jam 11 ibu ni dah berkeringat. Apa-apa ni dah santai merokok lah segala macam nunggu nasi ni. Nasi sudah terhidang. Nunggu bau yang kerbau gulai semerbak ni. Harumnya bukan main. Tak sengaja masuklah setetes minyak tanah dalam kancah gulai kerbau tadi tu. Padahal baunya sedapnya bukan main. Ini cacing dalamnya dia minta copek, litak. Masuk setetes minyak tanah. Saya tanya buat awak bersama ni, rasa minyak tanah yang kena tetes atau semuanya? Yang kena tetes atau semuanya? Semuanya rasa minyak tanah. Menyesallah. Tak dapat nak cakap. Ibu tak dapat nak cakap. Bapa tak dapat nak cakap. Dah capek, dah letih menyembelih sejak semalam. Orang tekam ngemala juga begitu. Capek. Tak ada gunanya. Gulai satu kancah tak dapat dinikmati. Begitulah yang 7 ton tadi. Diambil satu tandan. Losap sesodonyo faham. Lai faham? Lai sering mengambil contoh itu. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Siapa yang pernah ngambil, siapa yang tidak pernah ngambil, siapa yang keluarkan zakat, siapa yang tak mau keluarkan zakat, siapa yang membersihkan hartanya, tak mau membersihkan hartanya, Allah lebih tahu. Indak pun kata awak, indak bisa dibohongi. Allah indak bisa diberselindungkan. Makanya mak dan ayah, Rasul dari Koci sudah kasih contoh buat awak. Jangan diambil punya uang, punya awak je lah diambil. Lain jelas. Kau nak ikan di dalam apa? Kau nak de jayong orang tu punya awak juga. Entahlah. Pergi di kampung kami, Kalau sini saya rasa lebih parah dari itu. Dah. Hidup Rasulullah sama bundanya senang. Meninggal bundanya Siti Aminah, tinggal sama atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib senang. Atuk tak ada, bunda tak ada, ayah meninggal waktu dalam kandungan. Tinggallah beliau sama pamannya Abu Talib. Abu Talib senang. Meninggal Abu Talib, tak ada lagi yang membela beliau. Hidup sama kawan-kawan senang. Ingin punya modal, minjamlah sama Siti Khadijah. Siti Khadijah senang. Apa cakap Siti Khadijah sama Rasulullah? Yung, cukup nak modalnya? Nambahlah. Cukuplah begini. Cukuplah modal di kawan, nambahlah, tak apalah. Meminjam nak dibayar tambah. Kalau awak minjam tak bisa. Awak minjamnya pandai bayu dah umur apa. Senang Siti Khadijah, malahan sampai nikah dengan Siti Khadijah. Umur Rasul 25, umur Siti Khadijah 40. Tapi bahasa Rasul tidak pernah menyakiti hati sang istri. Kena kasih contoh buat kita bersama. Sama istrinya lunak lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Lunak lembut. Apa kata Rasul sama Siti Khadijah? Rasul mau berangkat kerja. Apa dia bilang sama Siti Khadijah? Iya bang, aku berangkat kerja ya. Diantar oleh Siti Khadijah ke depan pintu. Rasulullah berangkat. Tak nampak lagi Rasulullah, baru balik Rasulullah, baru masuk Siti Khadijah ke dalam rumah. Apa dia cakap? Keluar dari mulut yang mulia. Ya Allah, selamatkan suami saya ya Allah. Dapat usaha yang baik, rezeki yang banyak ya Allah. Tolong kembali keharibaan kami ya Allah. Itu doa Siti Khadijah.
Rasulullah bilang, yang, iya bang. Jadi panggil yang ke bini tu pak jak komal tu pak dak kini aja. Tengok Pak Lurah, kau dalam HP mau kalau yangnya bini dan. Bu, ibu hati-hati. Suami ibu panggil yang tak sama ibu dah bu. Sama siapa Ustaz? Sama bini uang. Yang, tunggu abang dekat jembatan kita makan siang ramai-ramai ya, nyendek. Ke bini uang bayar yang ke bininya, oh ya kau mak kau nyendek. Tak sodap lah. Nah, maknanya apa? Rasulullah lahir ke dunia rahmatan lil alamin, menyenangkan. Sama siapa dimanapun tetap menyenangkan. Kini awak tarik untuk awak. Sejauh mana baru awak menyenangkan uang? Cuma. Bini menyenangkan laki, laki menyenangkan bini, RW RT menyenangkan masyarakat, imam menyenangkan makmum, ustaz menyenangkan umat. Sejauh mana baru awak menyenangkan kita bersama? Coba. Suami menyenangkan istri. Kewajiban suami ada 5. Hak suami istri ada 5. Beri makan, beli pakaian, buatkan rumah, berikan pendidikan, perhatian dan kasih sayang. Iko kadang-kadang itulah, apa dapat duit, timbanglah sawit, timbanglah getah, tinggal di apa, duduk di warung, main di situ gini. Minum teh talua, makan asam pode, ayam goreng, abini di rumah, ikan asin. Tiba di rumah mereka, buruknya kau, kenapa buruk kau? Lama siap bibir kau Tuhan. Kan tu lah ada ikan asin. Kamu kadang-kadang lo nengok wajah mak-mak kau deh, ibu dan nengok. Saya tengok wajahnya, la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki. Coba suami sejauh mana menyenangkan, dapat nikmat makan bersama. Coba berkah dalam hidup, nikmat dalam hidup, rumah tangga. Kalau sekarang bahasa agamanya, sakinah mawaddah warahmah. Saya mohon maaf. Itu qari'ah kita tadi itu yang baca Al-Quran, Nur siapa? Nur Hasmi. Inur baunya tu Hasmi. Inur. Saya tahu persis lah sama beliau itu. Cuma dah lama nak jumpa. Ayah beliau itu, mohon maaf, ayah beliau guru ngaji saya dari alif sampai, kalau kami litidoni tiok nomor kami. Sampai itulah guru kami. Di atasnya itu lain pula lagi, di atas itu lain pula lagi. Jadi beliau ni abangnya yang paling besar itu kawan saya akrab sejak kecil. Satu kelas di SD sampai tamat SD. Tapi beliau ni sekeluarga luar biasa, orang pintar-pintar, termasuk itu beradik emaknya, beradik ayahnya, orang pintar-pintar, suaranya bagus-bagus sampai sekarang. Kalau abangnya nomor 1 tu suara mantap, abangnya nomor 2 tu ahli kitab, tamat di Mesir, dari pesantren langsung ke Mesir, tu ahli kitab. Bahasa awak hebat baca kitab gundul, awak jangan gundul babaris ni tak pandai. Ustaz juga membalik juga, buya juga, tapi mereka tu beradik kakak. Oh, luar biasa. Saya kocik banyak nasi amak ayah beliau saya makan itu. Waktu saya sama kawan-kawan sama abangnya, beliau tu masih macam-macam. Tak ngerti aja lah awak pada pajak-pajak anak budak-budak kocik. Bajuin tak, celanain tak, apain tak. Asal emo meleleh tu. Waktu itu, udah lama saya tak jumpa lah sama beliau, dah puluhan tahun lah. Okey, tapi pintarnya. Artinya mak dan bapak, kalau akur rumah tangga itu, anak pun ikut menjadi anak yang baik. Coba ayah jadi tauladan, mak jadi tauladan. Ayah solat, mak solat, anak pasti ikut solat. Ini kenapa anak tak solat, anak tak ngaji, mak tak pandai ngaji, ayah tak ikut solat. Anak disuruh ke masjid, ayah tak ikut masjid. Ini contoh ini terbalik, kita terbalik. Makanya dengan maulid Nabi kita semuanya jadi contoh. Jadi contoh. Kadang-kadang ibu-ibu ni nak solat jemaah ke masjid, imam tak datang.
Mana imam, mana imam. Mana imam. Atau sembahyang apa nama kau? Sembahyang seseorang aja lain. Imam di kampung awak ni bapak dan ibu, tua. Bukan saja di kampung awak ni, di mana-mana kampung tak ada gaji. Tak ada gaji imamnya. Khatib tak ada gaji. Tapi kadang-kadang itulah jadi imam salah, jadi RT salah, jadi RW salah, jadi kepala dusun salah, jadi pengurus masjid salah. Semuanya salah aja lah orang-orang, Pak. Apa lagi, jadi ayah salah, jadi mak salah, jadi anak mujang salah, jadi anak gadis salah, jadi ustaz pun juga salah. Jangan dibilang jadi ustaz ni gampang, mak ayah susah. Kami kadang-kadang ingin makan bakso di pinggir jalan, Pak, makan sate angin. Tapi nak boleh dong. Tu Ustaz makan sate, tak malu dia yang. Tengok. Padahal tiap sore makan bakso di situ. Awak tak boleh adanya dah. Itulah. Apalagi kalau sempatlah saya ni ustaz kecil-kecilan kayak begini. Kalau sempat saya beristeri lebih dari satu, entahlah. Kalau sempat lambau bini dua, tu Ustaz Kariman, alah, dua bini jojok dari ngomongnya. Ada tetangga saya dia bukan bau. Ustaz indah, imam indah, pengurus masjid indah, pengurus anak yatim indah, pengurus pemuda indah, pengurus sosial indah. Apa tidak aja? 3 bini, Pak. Ono juangnya. 3 bini, Pak. Ono juangnya. Pada selera sama je awaknya. Bu. Bolehlah kami nambah isteri, Bu? Ulang. Boleh nak kami nambah isteri? Ini kalau buat tak, ni boleh. Ditengoknya kekecewaan hati selama ni. Jadi bagaimana hidup menyenangkan, RT menyenangkan, RW menyenangkan, ini mamak menyenangkan, ibu-ibu menyenangkan. Mulai hari ini, kalau selama ini baru setengah hati, sepenuh hati. Kalau ini selama ini belum masuk hati, bagaimana hidup menyenangkan orang. Karena Rasul kasih contoh kayak begitu. Yang selanjutnya, gimana lagi? Rasulullah adalah orang abid, cinta ibadah. Kenapa cinta ibadah? Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat nanti lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Dunia ini hanyalah tempat permainan saja. Orang yang pandai main gelombang, maka gelombang besar tambah enak ia bermain. Tapi kalau orang tak pandai dengan gelombang, nampak gelombang ia lari tunggang langgang, akhirnya karam dia oleh gelombang itu sendiri. Inilah dunia. Makanya Rasul ngajak kita abid ibadah. Jangan lupa diri. Kalau ibadah mak dan ayah at-tawaddu, rendah hatinya datang. Kini kenapa orang banyak tinggi hati, sombong? Karena ibadahnya sedikit. Mak ayah ini kasih contoh. Orang dulu, mohon maaf, tamat SD, tidak ada gelar, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Mak ayah kita dulu ngaji, tidak tamat kitab banyak, hanya kitab perukunan. Tapi ibadahnya luar biasa. Puasa Senin Kamis, kemudian hari baik bulan baik mendoa di rumah, lahir anak mendoa, kasih nama anak mendoa, anak nanti sunat Rasul mendoa, benih mau ditanam mendoa, anak pergi merantau mendoa, balik dari rantau mendoa, anak cari kerja dia berdoa, dapat kerja mendoa. Gitulah mak ayah awak dulu. Ibadahnya banyak, ilmu sedikit, ibadahnya banyak. Uang sekarang gimana Pak Ustaz? Ilmunya banyak, ibadahnya sedikit. Terbalik. Betul atau tidak? Makanya tak terasa dalam hati itu at-tawaddu. Rasul tidak, ilmu iya, amal iya, dan kemudian ibadahnya banyak. Maka menjadi at-tawaddu ilan nas. Rendah hati, tak ada sombongnya. Awak itulah kata-kata sombong, sekata-kata sombong, lowe lubang hidung. Awak jangan nancak, awak jangan pandai, awak jangan hebat, awak jangan bisa, awak jangan elok, orang lain tak ada apa-apa. Tak bisa. Tak bisa. Kita butuh imam,
Cobalah gantian jadi imam. Ini maghrib, itu isya, itu subuh, itu zuhur, itu asar. Yang beruntung orang solat zuhur sama asar, karena suaranya Allah Akbar aja. Allah Akbar, Allah Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tapi subuh sama isya sama maghrib, pokok gilir lah besok. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Pokok giliran semuanya nanti. Gimana jadi imam coba? Menggegek, niat aja usolli. Baca lapas niatnya banyak gaya. Allahu Akbar. Tiba giliran kita kayak gitu, kawan belakang. Iyalah kalau orang biasa okey lah, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya dan lain. Allahu Akbar. Karena biasa. Coba gilirkan nanti, coba gilirkan, merasakan enak tak jadi imam tu, enak tak jadi imam tu. Makanya selama ini kadang-kadang kita ketawakan jadi imam siapa, imam sianu. Belum saya kuam, nak pandai dah topik bacanya dah. Bang, ya, yuk kita Jumat. Siapa khatib hari ini? Sianu. Lebih bagus aku tak datang Jumat. Belum segini apa ilmunya lain. Inyo jangankan khatib untuk azan aja Allah, Allahu Akbar, tak pernah. Coba gilirkan besok. Minggu pertama khatib, minggu kedua khatib, minggu ketiga khatib. Gilirkan tiap Jumat, gilirkan semua masyarakat dapat. Coba. Amwaso bukan tangan menggigit, lutut menggigit. Makanya di situ baru kita tahu. Jadi RT jangan dibilang gampang jadi RT. Siang malam tak tidur. Orang bercokak, RT dibangunkan. Orang bercokak, RT dibangunkan. Heboh perkara tanah, RT dicari, RW dicari. Tak lolok. Bercokak orang, RT dicari. Corai laki bini, RW, RT dicari. Jual tanahnya, PT, nak ada lagi RW dah. Jadi mak dan bapak janganlah salah-salahkan orang. Rasul tak berikan ilmu itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum. Pemaaf. Rasulullah itu lapang dada. Berangkat solat, ini rumah Rasul, ini rumah Abu Lahab, ini Masjidil Haram. Bilal bin Abi Rabah azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berangkat Rasul. Diludahi oleh Abu Lahab. Kena sorban sebelah kanan. Oh, air ludah. Alhamdulillah. Senyum dia. Sampai 3 kali. Yang keempat tak kena lagi. Tanya sama Umar. Umar. Labbai ya Rasul. Aina abi? Man huwa abi ya Rasul? Abi Lahab. Oh, Abu Lahab. Domam ya Rasul. Rasul yang kena ludah, beliau yang nengok Abu Lahab pertama kali. Begitu lapang dadanya Rasulullah. Awak kalau diludahi, di orang lain tolak nyambui alhamdulillah. Bu angkat tangan. Siapa yang sanggup dia bilang diludahi orang? Baca alhamdulillah. Sanggup? Coba angkat tangan. Siapa yang sanggup? Saya ludahi 1 kali. Tes, enggak? Dah, i'tikaf Rasulullah dekat Ka'bah, diambil kotoran onta, kalau kita kotoran kerbau, sapi, dilempar ke Rasulullah. Rasulullah maaf. Pergi Rasulullah ke Taif, hijrah ke Taif. Itu belum sampai ke dalam kampung, baru di gerbang, dilempar dengan batu. Tunggal langgang Rasul dengan sahabat lari. Kata malaikat, Rasul, ikau tu kan Habib Allah, kekasih Allah. Doakan mereka itu, saya hancurkan hari ini. Doakan. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, tolong kasih mereka petunjuk, ya Allah. Mereka tu tak berbuat itu karena mereka tak tahu siapa saya, ya Allah. Tolong berikan hidayah, ya Allah. Begitu doa Rasul. Kalau awak dibuatkan oleh orang kayak gitu, dilempar, diludahi, tu dia sawit orang sianu tu sakit. Apa jawaban awak? Coba. Sianu tu sakit, nampak lampai air. Apa jawaban awak? Coba. Matilah. Macam-macam lah gaya awak. Matilah. Rasakanlah. Itulah. Kalau dah mati, apa dah bilang? Tu jadi hantu tu. Macam-macam lah cakap awak keluar. Padahal Rasul tak mengajarkan itu untuk awak.
Pemaaf lapang dada. Biarlah orang menghasut awak, asal awak menghasut orang. Boleh faham Bapak Ibu? Makanya jadi imam dicaci orang dah apa-apa lah, biasa. Makanya di kampung ini, kalau di kampung jarang dicaci orang, karena di kampung tu tidak ada imam yang menyakiti makmum. Karena ayat-ayat imam tu ayat pendek-pendek aja, inna atayna qul huwallahu wal asri alam tarakai alam nasra watinin. Kadang-kadang baca watinin melompek lekai wal asri illal ladzina amanu sadio alam melompeknya tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Kadang kuliah kafirun dibaca ambo tahu situ ya kan, wala antum nama abatum wala. Tapi imam sekarang kan hafalannya banyak, ada 5 juz, 10 juz, 30 juz. Allahu Akbar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kata makmum. Ya, kena bacaannya banyak, hafalannya bagus, lagu iramanya mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Lah sampai sehalaman belum ada rukuknya leh. Amak-amak nan tua makin ke bawah aja lah. Nambah pula ayat berikutnya, halaman berikut. Amali alamudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un ataizu min duni aliyat. Yang amak ke bawah tu ndak ke bawah lewat bertahan, tapi menggigit lutut iha. Besok dah jawab, bo. Ya ke masjid buat siapa imam yang malam tadi juga indah. Nah, jadi mak dan ayah itulah bagaimana Rasul bernafsunya beramal ibadat kena untuk hidup yang lebih panjang besok. Maka mak dan ayah kita dulu telah meniru itu. Dulu kampung awak tak serancak inilah, lampu listrik tak ada. Lewat di sungai sana tu malau pompong tak pula center. Kalau sekarang kan center di Konyong kan ada center di Konyong kan. Tuan tengok dulu ndak Coba bayangkan, itulah mak kita. Oh, masjid tidak segagah ini, tidak secantik ini, mikrofon tak ada. Yang tukang azan umurnya 67. Allah ayat azan solat. Tapi gimana? Solat tarwih. Mak, ayah 4 saf di depan, mak 7 saf di belakang, sampai malam terakhir Ramadan tidak ada yang rusak, tak ada yang balik, semuanya bertahan karena nafsu ibadahnya luar biasa. Subuh apa lagi bunyi bedu, kata ayah bu sama bangun itu subuh ya berangkat. Kata kalau ibu yang bangun tuan jago. Dulu pakai tuan aja coba. Macam kini mama papa bangun papanya deh. Lah mama papa togak udah kudu ada ngau deh. Coba itulah. Solat subuh 2 saf ayah di depan, 4 saf amak-amak di belakang tu dulu. Sekarang jam 4:30 dah heboh suara Al-Quran. Oi, sampailah ke rumah awak tu Apa awak cakap? Oh, dah ngaji orang di masjid. Habis surah Al-Quran, dengar suara kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oh, tak mau azan orang lagi. Dengar juga dia di rumah. Tu azan orang, Allahu Akbar. Apa awak cakap di rumah? Oh, lah azan orang. Imam tak mau ketinggalan pakai mic kocik yang tadi tu. Apa dia baca imam donga dia kan? Allahumma sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apa awak cakap di rumah? Lah semayang orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa awak cakap di rumah? Lah selesai orang. Yang awak kadang-kadang di kampung kau 2 saf je orang sembahyang subuhnya pak. 2 saf aja. Saf pertama imam, saf kedua makmumnya, bawa 2 aja nya.
Yang lain mana? Yang 80 kakak itu. 10 kakak dianggap datang bulan. Mohon maaf datang bulan. 10 kakak domam melahirkan. Tinggal lagi 60 kakak. Yang 10 kakak itu pergi ke kebun jauh sana. Tak ada di rumah ni. Tinggal 50 kakak. 50 kakak. Satu orang. 50 isinya. Maghrib 50, subuh 50, Isya 50. Kalau sempat 2 orang satu rumah. 100. Kapan ini dimulai? Jawabannya bukan orang lain. Ibda' binafsi. Mari kita mulai. Berkat maulidin Nabi, saya akan mulai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Rasul kasih contoh. Hei orang beriman, sadar kalian, hidup ni panjang. Hidup ni panjang. Pertanggungjawaban di hadapan Allah di dunia sekejap, pertanggungjawabannya lama besok di akhirat. Baru 3 periode hidup yang kita lalui. Hidup dalam roh, hidup dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah ada tekan kontrak kita dengan Allah. Kariman, esok jodoh kamu anak sianu. Kariman, rezekimu sebanyak itu. Kariman, umurmu sangat sekian. Kariman, besok kamu mati penyemangnya demam panas. Itu di sentrum listrik, hanyut ke sungai, dihampai puso dan lain-lain. Ya itu penyebab. Setuju. Tanda tangan. Habis dunia ini, inilah dunia ni. Yang ketiga, dalam rahim ibunda yang kedua, ini dunia. Dunia ni tak lama. Sekejap. Ni saya tengok wajah bapak-bapak saya yang hadir ni, ada beberapa orang ni, saya tengok ni. Tak lama lagi berangkat lagi. Bu. Tengoklah wajah kawan-kawan kiri kanan tu. Kalau ada pucet-pucet tanggung, aku ajak dulu. Yang umurnya 55 kata, yang ada di antara sekarang. Mana? Tunjuk je Pak, tunjuk je. Ayah saya tu dah 55 Pak, ya. Kalau sama Rasulullah tinggal berapa lagi? Kan sekejap lagi kan? Pak Lurah sekarang berapa umur Pak Lurah? Boleh? 29. Kata 9 boleh. Ini 29. Kalau dulu dalam rahim ibunda yang mulia berjanji di hadapan Allah hanya 31 tahun. Setahun ni duit lah. Coba. Masalahnya bukan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ma qaddamas lighadin. Mana baru barang yang dibawa untuk mati, hidup yang lebih panjang itu. Habis dunia ini ada 6 negara. Alam kubur, alam kiamat, pada mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Itu baru yaumil akhir. Makanya wal tanzur nafsum ma qaddamas lighadin. Wal tanzur asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamas lighadin. Mana baru amal ibadat yang kalian buat untuk hidup besok itu. Coba. Rasulullah ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli zikir, ahli i'tikaf, ahli puasa, ahli santunan yatim, ahli sedekah, ahli silaturahim, ahli jamaah. Awak kau ahli apa? Ahli apa awak? Cubalah. Ada orang meninggal, awak datang, tapi tidak ikut solat. Besok orang datang pula, mati, besok datang lah orang tengok awak, tapi orang tidak ikut menyolatkan awak. Ibu hati pun tak. Coba lah. Mak dan ayah tundukkan kepala ke dada, tanya selera, tepuk dada itu. Ya Allah, mati saya besok ya Allah. Mata sudah dipejamkan, tangan sudah terlipat di atas dada, menghadap engkau ya Allah. 3 anak ambo, siapalah anak yang akan menyolatkan ambo? Yang godang nyondak semayang, yang nomor 2 belagu ayam, yang nomor 3 indak lolok di rumah. Mati esok, siapa yang menyolatkan awak? Coba, siapa? Makanya Rasulullah membuat contoh untuk awak. Rasul bersahabat dengan orang tua, bersahabat dengan orang kuat, bersahabat dengan orang pandai tulis baca, bersahabat dengan anak muda. Orang tua siapa? Abu Bakar Siddiq. Apa guna bersahabat dengan orang tua? Minta pendapat, minta pandangan sejarah hidup. Perlu kita hormati orang tua.
Kenapa? Ya namanya kau Tambun. Mana batasnya dulu kampung awak? Orang tua yang tahu. Rasulullah bersahabat dengan orang kuat. Siapa? Umar bin Khattab. Kuat ekonomi, kuat dengan aturan, kuat dengan hukuman. Makanya kita perlu bersahabat dengan orang-orang yang kuat seperti itu. Kalau hukuman gimana? Ya berbadan hukum. Makanya Rasulullah ngajar orang, hei, tuan, jangan dibuat contoh tu. Tak boleh dah. Sekali, dua kali, tak je dah. Akhirnya tak juga mau. Umar dipanggil. Umar, labbai ya Rasul. Budak ni tak mau diajar. Tolong bawa belakang. Aman ya Rasul. Bawa ke belakang. Naik ke. Kalau itu je macam lain. Ini perlu ada tindakan. Kalau dah sekali, dua kali bikin kejahatan, dinasihati oleh nenek mama, dinasihati oleh Pak Imam, dinasihati oleh orang tua, tak juga. Serahkan yang berbadan hukum. Dia mau merasakan hidup itu. Enak apa tidak? Rasulullah bersahabat dengan orang pandai tulis baca. Siapa? Utsman bin Affan. Piti masuk bapa, piti kolu bapa. Di kampung kan macam itu doh. Piti Ramadan masuk sebanyak 7 juta. Pagi hari raya berapa? 13 juta. Jumlahnya berapa? 30 juta. Duitnya mana? Jangan tanya. Itu masalahnya doh. Jangan tanya. Nyalah pinjam dari anak keponakannya. Itu susah membangun lagi tidak siap-siapnya. Itu Rasulullah bersahabat dengan anak muda. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi pemuda-pemuda remaja kita sekampung dan di mana-mana perlunya ada regenerasi. Regenerasi. Awak kau lah tambah tua, kau lah dingin-dingin kau, tak semangat lah Pak. Kadang-kadang nafsu je nan tinggi, yang tenaga tu tak ada lah. Makan tak bertambah dah. Cuma berbini nak bertambah. Itu ya jadinya. Makan nak tambah bini nak nambah aja dulu. Heran lah tengok. Perlu bersahabat dengan anak muda, regenerasi anak-anak di kampung, didik supaya besok ada pengganti imam, pengganti khatib, Pak RT, Pak RW, jadi mungkin anggota dewan, ibu PKK segala macam, jadi ulama. Mak ayah, kami orang kampungnya Ustaz, tak mungkin. Jangan dibilang itu mak dan ayah, mohon maaf. Ini dah cantik kampung ni, dah mewah kampung ni. Kampung kami dulu jangan ditanya Pak. Tapi alhamdulillah akhir kena dulu sekolah mengaji. Akhir-akhir ini dibilangkan oleh orang banyak kampung kami tu mengamuk Pak. Mengamuk kini. 3 tahun terakhir ini sampai hari ini itu kampung kami mengamuk. Yang jadi ustaz, yang anggota dewan, yang menjadi politik, yang menjadi ekonomi, macam-macam lah. Tumbuh. Kenapa? Dulu orang tua bertanam. Maka kalau ayah bertanam, besok kita akan tuai hasilnya. Tak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Dulu kenapa mak dan ayah hari ini dapat mengambil sawit? Dapat mengambil hasil buah sawit. Karena dulu tahan panas dingin semak belukar di sini bertahan. Tanam. Tak ada duit, tak latah. Biarlah korak-korak nasi dia makan, tak apa. Lepas tu besok, hari ini bapak menikmati. Tapi dulu orang tu tak mau bertanam. Gaya lagak pinggang setinggi dada. Hanya memecah contoh, menjadi pemonten. Itu kan nilai saja. Sampai hari ini, utangnya banyak. Iya atau tak? Maka mak dan bapa, anak kita yang ada di kampung ini, itu generasi. Rasulullah berikan contoh. Tolong adanya regenerasi yang akan datang. Di contohnya itu dapatnya apa? Dari ibadah. Sekarang masjid awak yang punya, orang kampung yang punya, mai awak isi. Sekapan lagi Pak, Bapak, Ibu? Siapa yang banyak bertanam, ia akan banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Tahajud, duha, itulah untuk kita. Zikir, baca Al-Quran, itulah untuk kita. Kapan perlu dalam tiap rumah di kampung kita ini jadikan bagaimana? Kampung kita Tambun ini tiap rumah, tiap malam wajib ada yang hafiz Al-Quran. Bukan hanya baca Al-Quran, hafiz. Tiap rumah ada yang hafal Quran. Kalau nak lakinya bini, nak bini anak, nak anak cucu, nak ada menantu. Semalam tu nak 2 ayat dan 3 ayat, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ulang balik. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
kalau tiap rumah kayak begitu, tiap rumah kayak begitu, ayah senang, emak senang, masyarakat senang, anak menjadi buah hati belayan jantung. Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw lafatana 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau itu dilakukan orang kampung, rezeki murah, amal ibadat bertambah, nikmat iman itu terasa, dan Allah murahkan rezeki dari langit, Allah turunkan. Coba, ada satu kampung Bapak dan Ibu, satu kecamatan Pak, satu kecamatan diperintahkan oleh pemerintah setempat, tiap rumah ada yang hafal Al-Quran. Coba, kita kampung kita ini, kita lah yang membentuk. Mau diapakan kampung kita ini? Mau diam-diam kayak begini, mau diam apa baca Al-Quran kayak begini, mau ditanamkan semua di rumah itu pandai solat jenazah, memandikan jenazah. Saya mati besok, biar dia aja yang memandikan, tak turun tangan kita lagi. Kadang-kadang itulah heran juga saya nengoknya, Ustaz, saya kalau mandi orang mati itu takut saya Ustaz. Makanya saya tidak pernah ikut. Oh, saya kalau memandikan orang Pak, lebih enak saya memandikan orang mati pada nani duit Pak. Kalau nani duit kau dimandikan deh banyak kerengkangnya Pak. Wak siram dia hati. Wak apa aja. Kalau orang mati tak serawak nak gelok-gelok macam itu, nak sunggah tu nak nyono. Saya belum pernah memandikan orang mati. Tak ada. Kalau sempat kita mandikan gini kita gosok-gosok. Hei, sikit. Hei, mati lah tu ngalang awak lagi mati. Awak lah yang mati, nak inyo nak mati dah. Jadi apa dah? Coba tiap rumah pandai menyolatkan jenazah, tiap rumah pandai memandikan jenazah. Hari inilah imam-imam, ustaz-ustaz, guru-guru kami, pemuda remaja membentuk kampung kita ini. Kalau tidak nanti mau jadi apa? Tidak ada keunggulan kampung kita. Orang lain ada, kenapa kita tidak ada? Mari kita buat. Makanya Rasulullah itu bapak dan ibu digenerasikannya kawan-kawan. Makanya ada sahabat yang hafiz Quran, ni kelompoknya, yang pandai dagang ni kelompoknya, yang pandai siasat politik ni kelompoknya, yang pandai berperang ni kelompoknya, yang pandai memanah ni orangnya, yang pandai tombak ni orangnya. Begitu hebatnya Rasulullah, pandai semuanya. Makanya Rasulullah itu adalah ahlil ulum. Makanya insanul kamil, manusia yang sangat sempurna, yang hafiz Quran. Kalian komen, silakan komen. Tolong simakkan. Bacalah Rasulullah. Ulaika allazina istarau dhalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu yatan. Coba sambung. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar. Sambung. Jadi begitu ada oleh Rasulullah tu. Yang mana memanah tes. Maka ketika peperangan Uhud, 50 orang pemanah naik ke jabal atau di atas bukit. Bukit apa namanya? Jamar Ruman. Yaitu Jabal Uhud yang besar itu, ada 7 kilo itu. Yang tempat memanah itu Jabal Ruman. Kalian yang tengah pemanah naik ke atas. Yang tombak siap di bawah dengan penang. Labbaik ya Rasul. Jadi begitu strategi Rasulullah mengatur umat. Awak kini wak buat lo bagaimana? Yang ahli ekonomi, tu di koperasi. Yang pandai tulis baca, tu di koperasi. Yang membuat kue-kue, kok amak-amak faham. Itu tadi di bisik ada pengurus derma. Kok amak-amak buat Ustaz? Luar biasa amak-amak. Makanya mak-mak kau karena punya akur, damai. Yang mak-mak kau tak mau ngejek-ngejek orang loh Pak. Iya, makanya mak-mak kau ada yang ahli jahit menjahit, ada yang ahli merangkai bunga, ada yang ahli bikin kue, ada yang ahli makan kue, ada Pak. Kamu nengok siap tadi ngunyah juga Pak. Dia tak apa-apa itu loh ahlinya. Saya dulu waktu koci, mak bikin kue, masak-masak siap makan, beko. Dah masak baru makan nanti. Lah masak baru dia pergi dah mak. Kau tu abang waang, kau tu adik ang, kau makanlah makan. Ndak mau makan le. Kenapa ndak mau makan? Nyolah luka perasaan awak Pak. Kau ni bongi. 2 hari, 3 hari, 4 hari ndak habis. Dikasihlah sama ayam. Kurr. Aku makan. Anak dan ndak ni oleh makan. Ayam ndak lama mencatuk dah Pak. Ndak leni ayam. Kenapa ayam ndak mau dia usah makan? Nyolah luka lah perasaannya. Makanya awak jangan sampai luka perasaan uang di awak. Lai paham? Saling hormat menghormati. Awak kau ada ahli segalanya. Ada yang ahli pasang konsen, ada yang ahli pasang batu, ada yang ahli pasang gorden, loteng, ada yang pasang listrik. Macam-macam lah kita punya ahlinya. Maka hormati satu sama lainnya.
Terakhir, Rasulullah adalah mendamaikan umat, menjaga kebersamaan dan persatuan, tidak membaca perbedaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aqrabakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hujurat ayat ke-13. 30 tahun umur Rasulullah menyatukan umat, menyatukan suku, menyatukan bangsa. Kini awak bukan diri awak. Awak lah buat umur macam mana? Sejauh mana baru awak menyatukan negara awak dalam konflik kau? Antara negara dengan pemerintah, pemerintah dengan rakyat jelata, antara pemerintah dengan ulama, antara tentara dengan polisi, antara pemerintah dengan pengusaha. Jangan kau mendamaikan mereka antara desa dengan desa. Jangan kau mendamaikan antara tetangga dengan tetangga. Awak juga kadang-kadang mati godo sanak badik kakak dah bela elok dopa. Rasul tak mau itu. Karena kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Takkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makanya ini awak sakampung. Tadi kuncinya, buatlah ayah uang ayah awak, ama uang ama awak, atuk uang atuk awak, abang uang abang awak, kakak uang kakak awak, adik uang adik awak, supaya rahmat Allah Taala itu turun. Kalau awak corai-borai, ni contoh mak ayah saya ni kan orang kampung saya ni, orang kampung pak. Saya rasa bapak ibu ni orang kampung je, cuman gaya kota ni kan. Dulu kalau musim durian bawa buah, mutan bawa buah, palesan bawa buah, mangga bawa buah, rambai bawa buah, apa lah cuba sebut? Duku bawa buah, none bawa buah, lansik bawa buah, cuba sebutlah. Ridan bawa buah, tampui bawa buah, apa lah? Sampai sakit pawik dia makan. Iya atau tak? Kenapa? Orang dulu tu kompak pak. Kalau tak ada di rumah si anu durian, yang. Entah durian, tu anaknya menangis tu, baik durian. Tak ada yang tidak menikmati hasil tanaman itu. Tu dulu. Kalau kini itulah, ada 5 batang durian, buah 2 batang. Yang 2 batang kau 2 tangkai lah nya. Mana? Tuan. Apa gitu jatuh tu, dikubak, dirasukan. Baunya tak lama dah ya. Kenapa kayak begitu? Perangai manusia kini salam itulah pak. Lah masing-masing belum tak kompak le. Inyo lah hang merahang lah hang mereheng pulo. Buahnya ancak-ancak bentuknya manis-manis. Begitu dikubak ulet di dalam. Wajah orang sekarang macam itu je ancak-ancak manis-manis bentuknya elok-elok. Kiranya hatinya busuk pak. Elok laki bini je mintu nak elok ndek. Elok je mintu tetangga nak tegur sapa gara-gara ada telur ayam. Telur ayam 1000 mati, nak melelok lah 3 tahun. Di kampung kami ada contoh. Merasa ada siko parah pada itu. Kan? Yang iyo je, yang indah. Maka untuk itu Bapak Ibu, mulai maulid Nabi ini, semuanya yang sudah-sudahlah. Yang sudah-sudahlah. Jadikan hati pemaaf, lunak lembut. Mari kita jaga kebersamaan. Karena di kampung kita ni, walaupun kita punya kampung, tapi yang datang banyak Sumondo awak, banyak Dunsana awak. Ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang kampung asli dan lain-lain. Itulah saudara awak. Itulah hebatnya orang kita Indonesia, menerima siapa dan dari mana. Itulah nikmatnya hidup. Kalau awak sekampung aja nya Pak, tak bertambah-tambah dah. Nak kan mungkin awak bagi ni jadi awak boleh melaki juga ke awak dengan. Makanya adik awak untuk orang, adik orang untuk awak. Paham nanya? Okey, mak dan bapak, ibu jemaah yang terhormat, karena hari sudah jam apa ni? Sudah jam 12 kurang 2 jam songa. Demikianlah pengajian kita Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat adanya. Hari sudah jam 12 kurang 2 jam setengah Bu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya ada nikmatnya, ada barokahnya, ada ilmunya. Pertama Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu adalah nur. Nabi Muhammad adalah cahaya Allah. Nabi Muhammad itu adalah Habib Allah. Nabi Muhammad adalah pilihan Allah. Nabi Muhammad satu-satunya memberikan syafaat untuk di padang mahsyar. Nabi Muhammad adalah suri tauladan buat kita bersama. Dari kecil Rasulullah telah memberikan contoh yang baik. Mari kita menjadi contoh yang terbaik dalam keluarga, dalam organisasi, bermasyarakat, bernegara. Dan kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, menyenangkan. Bagaimana kita bisa hidup menyenangkan. Nabi Muhammad ahli ibadat, mari kita beribadat. Walaupun tidak seperti Rasulullah ahli segalanya, setidaknya ada satu yang menjadi ahli keunggulan amal ibadat kita. Kemudian Rasulullah itu adalah pemersatu umat, pemersatu negara, pemersatu bangsa.
kita mari kita satukan kampung kita, satukan keluarga dalam bingkai kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Demikian mari kita tutup dengan doa. Doa sebelum dibaca mari kita hadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan dilapangkan kuburnya. Bila mak ayah masih hidup, semoga mereka berbadan sehat dan dapat juga oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa amalan salihan maqbula ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alna ya Allah minas sabirin wa ja'alna ya Allah minas syakirin wa ja'alna ya Allah minal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Sebelum ditutup 2 minit minta waktu bila Bapak Ibu jalan-jalan ke Pekanbaru, hampir sampai ke Simpang Panam. Kalau lewat Jalan Kubang Raya, hampir dekat ke Panam, ada nanti pondok pesantren Darul Quran. Itu adalah sekolah kita bersama. Sayang tadi lupa bawa brosur untuk dibaca-baca. Di sana santri kita lebih kurang 500 orang. Kita bantu seluruh santri sampai hari ini tidak bayar uang sekolah, gratis. Sudah 4 tahun ya, 4 tahun gratis, tidak bayar uang sekolah. Uang makan baru bayar. Nah, uang makan bayar, kami yang masakkan, anak tinggal makan. Berapa uang makannya? 650.000. Berarti kalau satu hari makannya lebih kurang 7.000 satu kali makan. Tidak sampai ya? Tidak sampai. Nah, itulah. Anak yatim selama ini kita bantu separuh 300.000. Jadi lebih kurang 15 juta kita bantu anak yatim tiap bulan. Kadang-kadang anak yatim itulah emaknya yang tinggal perangai. Lo kadang-kadang kayak awak Pak. Buya ada apa? Itulah anak lah 3 bulan nak bayar orang makan. Kenapa? Itulah ayahnya kan tak ada lagi. Jadi saya aja cari kerja lagi Ustaz. Duit tak sampai. Oh gitu. Ada caranya supaya lunas. Tak bayar-bayar lagi. Atau kerjalah ayah jual boy. Tak lomonya dah Pak. Awal buka pendaftarannya. Jadi lah. Jadi juga kan begitu. Sebetulnya Bapak dan Ibu tanggung jawab selaku orang tua kepada anak yang harus dididik. Kemudian bila anak yang bagus baca Al-Qur'annya, itu saya gratiskan dapat beasiswa. Uang makan saya tanggung sampai tamat. Kalau bagus baca Al-Qur'an. Contoh, saya ni dianggap anak Bapak dan Ibu. Dites oleh penelitian. Baca nak baca yang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah mantap. Coba ini suara rendah aja. Bagus. Coba ini agak tinggi. Lulus. InsyaAllah gratis. Beasiswa uang makan saya tanggung sampai tamat. Tapi saya anak Bapak Ibu dites oleh panitia. Baca yung, baca ando. A'udzubillahi minat Syaitonirrajim. Contoh itu anak tu, budak tu baca. Bayarnya bayar ke bayar. Lai faham. Yang kedua, bagi Bapak Ibu ada rezeki dan ada hajat dan niat untuk berangkat umrah, karena pondok pesantren kita juga membimbing jemaah umrah. Saya yang langsung membimbing. Bagi Bapak Ibu nak ikut sama kami, sila. InsyaAllah nanti di bulan 2 berangkat sebelum haji, orang berangkat haji, dan setelah pulang orang haji sekitar bulan 9. Bagi Bapak Ibu nak bergabung sama kami siap membantu.
Demikian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermakna manfaat. Silap dan salah kami mohon maaf. Minta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala pertemukan kita kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.